Bapak Ibu yang berbahagia dalam agama, pada malam hari ini tema kita adalah hari-hari berlalu begitu cepat. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bapak Ibu, para pendahulu yang hadir pada malam hari ini, tanpa kita sadari, hari-hari yang kita rasakan begitu cepat berlalu. Ya. Mungkin kalau 1 minggu sekarang ya, tidak begitu lama malam Jumat, ya. Begitu sudah jumpa lagi malam Jumat. Apalagi kalau yang kami di Magadama, kebaktiannya malam Minggu, baru berlalu rasanya ya hari ini malam Minggu. Tiba-tiba sudah datang lagi hari malam Minggu, ya kan? Ini terjadi bagi kita orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah berumur, ya. Namun kalau bagi muda-mudi, mereka tetap akan merasakan lama, ya. Itu sesuai dengan usia. Semakin kita tua, hari-hari begitu cepat semakin berlalu. Bagi para remaja, kalau kita bayangkan saja kita dulu selagi kita masih muda, seperti mereka-mereka ini, kalau malam Minggu, hari libur, bisa jalan-jalan karena nggak ada tugas sekolah, ya. Nunggunya rasanya lama, ya. Pertama kali jumpa malam Minggu, gitu ya. Namun sekarang berbeda di saat kita sudah usia kita sudah sangat dewasa maupun sudah lanjut, hari-hari begitu terasa cepat, ya, berlalu dan sudah jumpa lagi hari yang ditunggu-tunggu. Ya, ini memang alami ya sifatnya. Memang begitulah adanya. Jadi dengan mengingat bahwa hari-hari ini akan begitu cepat berlalu, ya. Setiap kali kita memperingati hari lahir ataupun ulang tahun, usia kita pun sudah berkurang 1 tahun. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, ya. Jadi bagi seorang umat Buddhis, di saat merayakan hari ulang tahun, janganlah kita terjebak mengingat kegembiraannya saja. Tapi kita harus merenung di setiap hari ulang tahun bahwa usiaku sudah berkurang 1 tahun. Nah, ini adalah cara-cara orang yang bijaksana supaya tergerak hati kita mengingat, ya. Kalau betul kita yakin tentang hukum karma, bahwa semakin banyak kebajikan yang kita buat, maka akan semakin banyak kebahagiaan yang akan kita dapat. Bila seseorang yang banyak melakukan kebajikan, tentunya akan memperoleh kehidupan yang bahagia setelah kehidupan ini. Ya, itu semua bisa tercapai. Itu semua bisa tercapai dengan banyak melakukan kebajikan, dan kebajikan. Makanya kadang-kadang kita sampai bosan untuk diingatkan selalu, tambahlah kebaikan, tambahlah kebajikan. Ya, kadang-kadang mendengar dharma, hanya yang kita dengar sering tambahlah kebaikan, ya. Jadi ini untuk mengingatkan kita bahwa di setiap hari ulang tahun kita,
yang kita merenungkan sudah berapa banyak kebajikan yang dilakukan sampai di usiaku yang sekarang. Ada yang saat ke-60, ya, ke-40, ke-20, ke-15 dan sebagainya. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, ya seharusnya kita merenungkan, ya, bahwa tidak ada lain yang bisa membantu kita selain diri kita sendiri. Sebagai seorang umat Buddhis seharusnya meyakini dan inilah sebagai cara hidupnya, dan tak memisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus selaras dengan dharma. Ya. Contohnya kita seorang pedagang, ya, kita seorang pedagang tapi memisahkan kehidupan sebagai pedagang maupun kehidupan sebagai murid Sang Buddha. Saat kita berdagang, kita seolah-olah di dunia yang lain, ya, di dunia yang lain. Ini kan bukan, ini kan aku sekarang kan berdagang, ya, sedangkan praktek dharma itu lain. Ini sekarang kan aku cari makan. Itu membedakan, ya, memisahkan jalur kehidupan kita sehari-hari dengan jalur dharma. Ya, jadi kalau orang yang seperti ini memisahkan kehidupan sebagai pedagang dan memisahkan sebagai seorang umat Buddha maupun seorang yang mempraktikkan dharma, ini tidaklah baik. Jadi harus selaras. Ya, kalau kita seorang pedagang, ya sesuaikanlah dengan apa yang diajarkan Buddha, yaitu di dalam ajarannya yang 8 jalan utama itu termasuk mencari nafkah dengan cara-cara yang benar, ya, daya upaya benar, ya. Jadi jangan sampai kita memisahkan diri. Aku berdagang, bolehlah aku timbangan, bolehlah aku menipu harga, bolehlah aku memalsukan barang. Yaitu kita memisahkan diri. Kita sebagai pedagang, kita pisahkan dengan kita kehidupan sebagai seorang yang menjalankan dharma. Jadi berpisah, tidak selaras. Ya, itu maksudnya, ya. Kita sebagai apapun profesi kita, selaraskanlah bahwa aku ini harusnya selaras menjalankan dharma dan menjalankan aktivitasku harus selaras dengan dharma. Jangan kita pisahkan. Ya, aku kan begini, aku kan sebagai ini, aku kan sebagai itu. Ya, nanti kalau aku di wihara, baru pula aku praktek lagi dharma. Sementara yang lain itu kita kerjakan sesuka hati kita tanpa memperhatikan dharma. Itu maksudnya, ya. Jadi berpisah. Kita sebagai contohnya pedagang, kita pisahkan, kita menghalalkan segala cara yang bertentangan dengan dharma. Nah, nanti kalau sudah sampai di wihara ataupun di kehidupan rumah tangga, namanya baru kita mempraktekkan dharma. Ini itu diacuhkan, itu berbeda, itu lain. Urusan kehidupan yang lain dan ini urusan kehidupan yang lain. Kalau kita berpandangan seperti itu, yaitu pandangan yang tidak benar, ya. Kalau kita terus-terusan hidup seperti itu, sampai kapanpun kita tidak akan bisa mempraktekkan dharma, karena kita memisahkan cara kehidupan sehari-hari kita dengan praktek dharma, ya. Jadi seolah-olah dharma itu terlalu jauh dan kehidupan sehari-hari kita itu berbeda, tidak selaras, ya. Jadi bagi orang yang bijaksana, semakin tambah usia kita, ya, semakin bijaksanalah kita menilai segala sesuatu dalam kehidupan kita ini. Selaraskanlah seluruh kehidupan kita ini, kalau bisa
Ya, kalau bisa sebaik mungkin dengan dharma, sejalan. Kita pedagang, tapi pedagang seorang Buddhis. Ya, ada juga orang yang dia aktif juga ke wihara, tapi jenis mata pencahariannya adalah mata pencaharian yang tidak dianjurkan dalam dharma. Ya, bisa saja dia mungkin aktif ke wihara, tapi dia masih jual racun, dia masih jual daging, dia masih jual senjata untuk menyiksa maupun membunuh, masih menjual alkohol. Yaitu yang saya bilang tadi, berarti kan dia menjalankan juga yang bertentangan dan juga mempraktikkan yang baik. Ya. Jadi kalau seperti ini tidak akan bisa habis-habisnya. Ini yang saya maksud. Ya, jadi kalau bisa semakin kita berumur, semakinlah menyesuaikan segala aktivitas kita dengan dharma. Kalau kehidupan ini semakin tua kita semakin damai dan tenang. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, ini perlu kita kerjakan secepat mungkin. Jangan menunggu-nunggu, jangan menunggu-nunggu lagi. Nantilah. Ya, kita tidak tahu kapan berakhir kehidupan ini. Ya, banyak kebajikan yang bisa kita lakukan selagi kita masih hidup. Jadi melakukan kebajikan itu tidak hanya di saat kita masih kuat, tenaga masih kuat, kesehatan masih prima. Bukan begitu saja. Di saat kita sudah tidak pun memiliki tenaga, di saat kita pun sudah sering sakit-sakitan, kebajikan masih tetap bisa kita lakukan. Ya. Contohnya saja, di saat kita sekarat, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, masih bisa melakukan kebajikan. Caranya dengan apa? Dengan pikiran. Ya, jauhkan rasa iri, dengki, jangan mendendam, jangan mengingat kesalahan-kesalahan orang lain. Kalau terlintas pikiran-pikiran yang jelek itu cepat dihapus. Ya, rasa jengkel. Kita masih bisa melakukan kebajikan. Menjaga pikiran tetap bersih, hilangkan serakah, ya, jangan terlalu melekat terhadap harta, banyak, ya. Ini yang perlu kita kerjakan, ya. Bagi kita yang sudah berusia di atas 50, 60, ya berusahalah menyelaraskan kehidupan ini semua. Kalau bisa selaras dengan dharma, jangan lagi memisahkan hal duniawi dengan dharma. Kalau kita seorang Buddhis, apa yang diajarkan di situ, ya berusahalah untuk mengikutinya dan menyelaraskan dalam kehidupan ini. Karena seperti awal tadi, hari-hari begitu cepat berlalunya. Ini juga berlaku kepada yang masih muda-muda. Ya, bukan hanya kepada yang sudah berumur, tapi yang kepada yang muda-muda pun berusahalah secepat mungkin merubah, ya, merubah segala sesuatu perbuatan kita selaras dengan dharma. Ya. Jangan sampai kamu mengira kalau usia muda, waktuku masih panjang. Ya. Siapa tahu 1 hari, 2 hari kita pun meninggalkan dunia ini. Kalau tidak punya persiapan,
memenuhi diri dengan melakukan kebajikan yang kita mampu, apalah yang akan kita harapkan mendukung kita untuk terlahir di alam yang berbahagia. Kebanyakan orang sangatlah takut menghadapi kematian. Ini dikarenakan mungkin dia mengetahui pada dirinya belumlah begitu banyak kebajikan, ataupun sudah terlalu banyak melakukan kejahatan. Akhirnya dalam menghadapi hari-hari terakhir itu dipenuhi ketakutan. Jadi kalau kita walaupun masih muda sudah melakukan begitu banyak kebajikan, baik dengan berdana, menjalankan sila maupun mempraktikkan meditasi, yakinlah ya, dalam menghadapi hari-hari terakhir ataupun dalam menghadapi suatu musibah yang tidak terduga-duga ya, karena orang meninggal itu tidaklah semuanya meninggal secara alami karena usia, karena habisnya karma ya. Tapi ada juga yang meninggal karena kecelakaan tiba-tiba ya. Bisa tiba-tiba kita nggak sempat ya memikirkan hal-hal yang baik, mengenang hal-hal yang baik, sehingga pikiran kacau. Tapi kalau kita sudah begitu banyak melakukan kebajikan, ya sudah tidak ada masalah sebenarnya, walaupun orang meninggal mengalami kecelakaan ya. Kalau kita memang mengerti dan paham bahwa kebajikan kita yang bisa menyelamatkan kita, tentunya sebagai orang yang bijaksana, semakin bertambah usia kita, semakin meningkatkan kebajikan. Jadi sebenarnya tidaklah rugi ya melakukan kebajikan itu, dan tidak juga memerlukan begitu banyak uang. Jadi jangan beranggapan kebajikan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya uang saja ya. Orang yang selalu memikirkan kesejahteraan orang lain, orang yang selalu memikirkan orang-orang yang susah, hanya melalui pikiran pun kita bisa melakukan kebajikan. Suka membantu bila ada kegiatan-kegiatan di wihara maupun di lingkungan rumahnya, suka membantu ya. Sering saya katakan menjadi orang yang ringan tangan, ringan langkah. Itu juga kebajikan ya. Malah nilainya kadang-kadang lebih tinggi daripada bantuan orang yang menggunakan uang ya kan. Kalau kita ikhlas, atau apalagi kalau bantuan kita itu memang tepat waktu, bisa orang betul-betul tidak mendapatkan makan, di situ kita mampu memberikan dia makan, itu nilainya sangatlah besar. Berdana tepat pada waktunya ya. Jadi jangan kita meremehkan. Bagi kita yang kurang memiliki kemampuan secara materi, janganlah berkurang minatnya untuk terus melakukan kebajikan-kebajikan selagi masih kita hidup. Dan yang perlu lagi sangat diperhatikan adalah tentang kejujuran ya. Kejujuran adalah membuat kita menjadi manusia terhormat. Sebaik apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sekali saja kita melakukan ketidakjujuran dan diketahui orang lain,
hancurlah semua reputasi yang selama ini kita bina. Ya, sehebat apapun jabatan ya kita di masyarakat, di lingkungan wihara, setinggi apapun pendidikan kita, sekali saja kita menipu dan ketahuan, hancurlah semuanya. Itu untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri pun, kita sendiri yang mengetahui perbuatan kita, umpamanya tidak diketahui orang lain, batin kita pun tidak akan tenang, ya kan? Kita sendiri pun tahu perbuatan kita. Kita bilang nggak nampak kok, ya kita sendiri nampak. Jadi Bapak Ibu serta para muda-mudi yang ada di malam hari ini, marilah kita terus membina diri kita. Kita pahami bahwa hari-hari begitu cepat ya berlalunya. Kadang-kadang mungkin tidak bisa menunggu kita lagi hari-hari itu. Alangkah baiknya kalau terus dalam keseharian kita menyelaraskan dharma dan aktivitas apapun yang kita kerjakan. Dengan begitu, dalam menghadapi hari-hari yang cepat berlalu ini, kehidupan ini tidaklah berlalu begitu bersia-sia saja. Hari hanya lewat begitu saja. Pagi, siang, malam lewat. Besok pagi pun begitu lagi yang kita alami. Ya kan? Tanpa meninggalkan apapun, tanpa hasil apapun. Bagi kita yang sudah usia lanjut, berusahalah setidaknya mempraktekkan meditasi di rumah. Ya, jangan lengah. Apalagi siapa tahu setelah malam, besok paginya kita nggak bisa bangun lagi, nggak ada lagi. Ya, dengan praktek meditasi, kalau kita terus melatihnya, yakinlah bahwa kebajikan itu tidak akan sia-sia, dan kebajikan itulah yang bisa menjamin kita untuk terlahir di alam yang baik. Semakin lama kita bergaul di lingkungan wihara, kalau saya bergabung di wihara sejak tahun 1999, 2 tahunnya baru saya mulai aktif. Jadi tahun berapa? Anak saya lahir sekarang 1999. 2 tahunnya baru saya bergabung di wihara. Berarti 2001. Ya. Nah, tahun 2001 sampai sekarang 22. Sudah lama juga, Bro. Sudah mahatera. 20 tahun. 21 tahun. Ya. Nah, jadi bagi yang muda-muda bisa mengambil apa ya? Semangat dari sini. Wah, sudah lama juga penelupanya ya. Tapi kalau saya itu termasuk, kalau dulu di wihara yang lama itu Metta Karuna, saya orang yang belakangan. Yang dulu-dulu itu seperti bapaknya Romo Hasan, ya, Aun kenal ya, Aun, Hakim. Nah, hari ini Ayacin, Akwawi, Mendiang, ya, Mendiang Acok, Sepatu, si apa itu lama itu, si Anik Goliong,
Saya yang belakangan. Saya ini pun lama loh. Belakangan. Nah, saya belakangan. Sudah punya anak satu, barulah yang lain-lain. Saya pun karena dulu pun memang mudanya nggak di sini. Dulu kan sekolahnya di Santar, STM negeri. Habis itu merantau ke Medan. Habis itu merantau ke Malaysia. Kawin, punya anak satu. Anak saya yang perempuan itu Sirana lahirnya tahun 1999. 2 tahunnya barulah meraih ikut-ikut. Nah, jadi nggak terasa memang sudah mahatera kan, sudah 21 tahun ya. Nah, jadi kalau macam saya pribadi, saya pikir-pikirkan sudah tidak ada lagi ketakutan dan penyesalan ya. Kira-kira kalau dinilai kontennya, konten-konten 60 dapat lah. Nah, begitu ya. Nggak sampailah nanti, kalau mungkin ya, nggak sampailah nanti terlahir di alam yang begitu menyedihkan ya. Kalau ya, menurut istilahnya, karena kita selama bergabung aktif pengabdian di wihara-wihara, dan kita sudah kira-kira sudah, kalau kita merenung, mengingat-ingat di saat kita meditasi, kira-kira kesalahanku tidaklah begitu besar. Nah, begitulah ya. Kira-kira kesalahanku selama ini dalam hidupku sampai umur 50, 67, 68, 54 ya, 54 tahun ini sudah bisa kira-kira menutupi, kira-kira ya kan, kira-kira menutupi kesalahanku selama aku mengenal kehidupan di wihara, kehidupan mengenal Dharma. Nah, saya dulu kehidupannya bukanlah baik-baik saja. Nah, dulu saya pernah seorang penjudi. Ya, pernah dulu menjadi orang pemain judi, maksudnya ya. Pernah berjualan yang dilarang di dalam mata pencaharian seorang Buddhis, potong ayam. Pernah saya jual ayam potong. Potong ayam atau ayam potong ngomong? Hah? Jual ayam potong atau Jual ayam potong? Beda lu kok potong Tapi ayam. bukan saya yang memotong. Itu saja. Karena saya pakai kanlang. Saya pun nggak berani kalau potong. Nah, itu kan apa? Mata pencaharian yang salah kan di dalam Dharma, berjual daging dan berjual makhluk hidup. Kesalahan-kesalahan selama kita belum mengenal Dharma sudah banyak dilakukan. Karena menyadari itulah, karena menyadari bahwa sudah banyak kesalahan yang kita lakukan. Oleh sebab itulah di saat saya mulai mengenal Dharma, akhirnya semua kejahatan dan cara-cara yang tidak baik mudah-mudahanlah sudah ditinggalkan sepenuhnya dan menimpanya dengan melayani umat. Ya, kalau dulu kita tidak menyadari itu, tidak mengenal Dharma, mungkin cara hidup yang salah itu tetaplah berlanjut. Ya, mungkin sampai seusia ini pun saya masih suka main judi. Ya.
sampai saya ceritakan kawan saya pemain judi ada yang meninggal di saat main judi. Jadi hantu judi dong. Main judinya bukan tanggung-tanggung, nggak pulang-pulang 2 hari 2 malam. Main apa? Hantu. Nah, 2 hari 2 malam, makan di situ, minum di situ, beli nasi. Ini pokoknya nggak boleh putus. Tahu lah sudah candu, ya. Apalagi kalau kita menang, nggak dikasih berhenti sama kawan, ya kan? Toget dulu yang main juga, Porkas, masih zaman Porkas, bukan, SD sudah mulai. Nah, jadi dengan penyadaran itulah, ya, bahwa di saat kita mengenal Dharma, di saat kita mengenal ajaran Buddha ini, dan terasa ini sangatlah cocok dan masuk di akal, setelah dipelajari, dipraktekkan, memang benar manfaatnya. Begitu saya punya anak 1 setelah 2 tahun, anak berumur 2 tahun, barulah bertekad untuk membalikkan, ya, bertekad membalikkan 180 derajat fresh. Ya, kalau tidak dulu mungkin ya terus-terusan lah. Kalau kita lihat, kalau sudah kecanduan judi sampai setua apapun tetap main, ya, sudah candu, ya. Nah, jadi dengan pengalaman hidup yang begitu sangat tidak baik selagi muda dulu, akhirnya menimbulkan kesadaran bahwa ini semua tidaklah berguna. Kita hidup hanya membuang-buang waktu saja, tanpa manfaat untuk diri sendiri maupun manfaat untuk orang lain. Ya, syukur saya bisa sadar. Kalau tidak sadar, tidak mengenal Dharma, terus-teruslah di dunia yang seperti itu. Nah, jadi saya ceritakan ini adalah menggugah kita semua supaya secepatnya berubah. Terus kalau kita mau merubah secara sungguh-sungguh, ya praktekkanlah secara penuh, jadikanlah Dharma sebagai cara hidup. Ya, jangan lagi mau sedikit-sedikit enggak apa-apa. Jangan lagi. 100 rupiah pun kalau bukan milik kita, janganlah coba-coba menyelewengkannya. 500 rupiah pun kalau bukan milik kita, janganlah coba-coba menyelewengkan. Apalagi kalau uang orang banyak, apalagi kalau uang wihara, uang perkumpulan. Sudah saya praktekkan bahwa kita kalau bertindak jujur sejujur-jujurnya, betullah apa yang dikatakan Buddha dalam Karanya Metta Sutta. Seorang yang bertindak jujur, lebih jujur, batin kita akan merasa tenang dan damai, karena tidak ada penyesalan akibat kejahatan kita. Ya, walaupun kita hidup mungkin serba kekurangan, kita pun butuh uang. Berusahalah bertahan, jangan jadikan
kebutuhan kita menjadi alasan untuk melakukan kejahatan walaupun kecil. Ya, walaupun merasa nggak apa-apa, sedikitnya nggak apa-apa itu. Ya, jadi betul-betullah mempraktekkan dharma sesuai yang diajarkan Buddha itu dalam Karanya Metta Sutta. Kalau seseorang ingin memiliki hati yang tenang dan damai, ia harus jujur dan betul-betul jujur. Ya. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kehidupan yang lalu saya mungkin hanya di sini saya ceritakan ya. Kalau di Magadama nggak sampai hati ceritakannya. Dulu kehidupan susah, pernah juga cari tahu kalau atrek tahu apa namanya, ada beret gitu ya. Kalau musim hujan itu kekok itu laku dijual. Dulu ada gennya itu. Cuke. Apa namanya? Cuke. Cuke. Pernah. Kalau saya ingat masih sekarang kita yang sudah mengenal Dharma, wah begitu banyaknya kejahatan dengan membunuh yang telah saya lakukan. Bukan sedikit. Setiap malam kalau musim hujan bisa ditangkap ratusan ekor. Ya, masa itu 1 kilo masih 6.000 rupiah. Itu karena terpaksa, nggak ada lagi cara cari makan. Anak baru 2, jualan berhenti, buka kiosnya nggak laku, akhirnya pindah ke ladang. Anak 2, buatlah pondok-pondok, tahu, gubuk semeter kali 2 meter, dindingnya dan atapnya atap lipat. Ya, disitulah kami tidur berempat. Bayangkan semeter kali 2 meter. Bergeser sedikit kena muka orang, bergeser sedikit kena muka orang. Anak masih kecil, anak si Ratna itu mungkin 3 tahun, si Bodi yang sama Nera itu 1 tahun lah, karena mereka jarak 2 tahun. Kehidupan sangat sulit. Jadi di saat itu yang penting bisa makan dan tidak memerlukan modal. Itu kan nangkap nggak pakai modal kan, bukan beli. Kalau modal mana ada duit? Itu kan hanya nangkap. Nah itulah untuk makan beberapa lama. Ya. Jadi kalau saya merenung-renungkan, semakin baik kelakuan kita, semakin meningkatlah rezeki kita. Ya, semakin baik moral kita, semakin kita mempraktekkan dharma, semakin berdatanganlah rezekimu, jadi rezeki kita entah dari mana saja. Jadi betul apa yang diajarkan Buddha, ya? Kebaikan membuat kita bahagia. Bahagia itu maksudnya apa? Sejahtera. Sejahtera itu apa? Perekonomian kita membaik. Jadi berhubungan perbuatan dengan kesejahteraan. Semakin kita menjaga moralitas, semakin kita suka bantu orang, semakin kita lihat meditasi dan apapun itu ajaran-ajaran Buddha ini, ritual-ritualnya di wihara, baca parita, itu akan
membuat berpengaruh kepada kesejahteraan kita. Semakin baik, tetapi yang penting ikhlas ya. Nggak ada yang di belakangnya mengharapkan itu, mengharapkan ini. Ya. Istilahnya kalau sebagai seorang pengabdi yang tidak ada mengharapkan udang di balik batunya, ikhlas, itu akan bisa tercapai. Berhubungan, perbuatan semakin membaik, ekonomi pun semakin membaik. Nah, jadi kalau kita semua yakin, ya dicobalah. Ya, dicobalah. Berlaku sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya. Lihatlah bagaimana perkembangan kehidupan kita. Nah, jadi ya, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Walaupun kita tidaklah menjadi orang kaya, setidaknya kita menjadi orang yang berkecukupan, cukup, ya, cukup, enggaklah terlalu kekurangan. Ya, setidaknya kita kalau orang biasa seperti saya, nggak pedagang, nggak apa, setidaknya nggak punya utang, kan? Ya, nggak kesusahan. Kalau dulu mau makanannya susah, beli berasnya di mana, apanya di mana. Kalau sekarang memang sudah agak lumayan lah, ya kan? Yang penting nggak punya utang dengan orang lain, nggaklah menyusahkan orang lain, begitu ya. Cukuplah, tapi tidaklah kaya, ya. Tapi ya cukup, nggak menyusahkan diri kita maupun orang lain. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia serta para muda-mudi, ingatlah bahwa hari-hari ini begitu cepat berlalu. Setiap kita ulang tahun, berkuranglah usia kita 1 tahun. Oleh sebab itu, berusahalah secepat mungkin merubah tingkah laku kita. Bila kita rasa masih banyak kekurangan kita, ya segeralah untuk menimpanya, ya, menutupinya dengan cara-cara berpraktek dharma dengan serius, dengan benar-benar, ya. Jangan hanya kita itu kewihara, hanya meramai-ramaikan, ya, hanya mengikuti, tapi tidak pernah kita berusaha untuk menjadikan dharma sebagai pelindung kita. Ya, kalau kita terus-terusan hanya kewihara untuk ikut-ikutan meramai-ramaikan, seolah-olah kalau kita tidak datang, nggak ramai, ya ini kita memiliki pandangan yang salah. Namun kalau bila kita setiap kewihara, tergerak hati kita untuk merubah tingkah laku kita, perbuatan kita, bila kurang baik dan merubahnya, disitulah kita mulai berhasil di dalam praktek dharma. Bila kita berpuluh tahun mengenal dharma, rajin kewihara, tapi tidak ada perubahan dalam tingkah laku kita, terus-terusan dari dulu sampai sekarang begitu-begitu juga, ini memang kita berarti belumlah mempraktekkan dharma secara benar. Ya, demikian yang bisa disampaikan cerita-cerita pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan bagi mungkin yang belum mau merubah tingkah laku maupun sifat-sifat buruknya, ya segeralah berubah dan jadikanlah dharma sebagai cara kehidupan. Jangan pisahkan cara kegiatan kita sehari-hari dengan praktek dharma. Sebagai seorang pedagang, pedaganglah sebagai seorang pedagang Buddhis.
ya, sehingga akan selaras berdagang dengan dharma yang kita praktekkan. Sabe sata bawantu suki tata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.